Oogenesis. Organ-organ yang berperan pada proses oogenesis. Pada proses pembentukan oogenesis, terdapat beberapa organ yang berperan, yaitu sel telur. Ovum yang berperan sebagai tempat pembentukan dan pematangan sel telur, dan ada ovarium. Proses oogenesis. Proses oogenesis dimulai dari pembelahan oogonium 2N. Secara mitosis membentuk oosit primer atau 2N. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan secara mesosis 1 menjadi oosit sekunder atau besar dan badan polar 1 atau kecil yang masing-masing haploid atau N. Oosit sekunder dan badan polar mengalami pembelahan meiosis 2. Oosit sekunder menjadi ootit atau N dan satu badan polar atau N. Datu badan polar atau N akan membelah menjadi 2 sel badan polar atau N secara keseluruhan dan satu sel oogonium 2N mengalami satu ootit N dan 3 badan polar N. Selanjutnya, cootit akan mengalami pematangan menjadi sel telur atau ovum. Hasil lahir dari proses oogenesis yaitu menghasilkan 3 badan polar yang nantinya akan mengalami degradasi dan 1 sel telur atau ovum yang nantinya siap dibuahi. Apabila pada sel telur yang diovulasikan mengalami fertilisasi, maka akan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu menstruasi. Menstruasi adalah meluruhnya jaringan dinding rahim yang telah menebal dan mengandung pembuluh darah. Menstruasi terjadi apabila sel telur tidak dibuahi sel sperma. Peristiwa tersebut berulang dalam siklus setiap kurang lebih 28 hari. Fase praovulasi. Pada fase ini, hipotalamus akan menghasilkan hormon gonadotropin yang akan merangsang pembentukan VHS atau follicle stimulating hormone. Kedua, fase ovulasi. Pada tahap ini, kadar estrogen meningkat dan menghambat pembentukan FSH. Hipofisis mengeluarkan LH, luteinizing hormone. Untuk merangsang terjadinya ovulasi, biasanya terjadi pada hari ke-14. Nomor 3. Fase pasca ovulasi. LH merangsang folikel yang telah kosong menjadi korpus luteum badan kuning yang tetap menghasilkan estrogen dan progesteron yang bekerja sama memacu pembentukan endometrium. Apabila diikuti dengan fertilisasi, maka akan terjadi kehamilan. Akan tetapi apabila tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi menstruasi. Fase menstruasi. Fase ini terjadi bila ovum tidak dibuahi sel sperma. Dalam keadaan ini, korpus luteum akan menghentikan produksi estrogen dan progesteron akibat ovum meluruh bersama dengan endometrium. Fase ini ditandai dengan adanya pendarahan di vagina. Setelah mencapai umur 45-52 tahun, siklus menstruasi akan menjadi tidak teratur dan berhenti.